Pernahkah kalian melihat ondel-ondel bukan cuma jadi ikon budaya Betawi, tapi malah memakai seragam sufi dan ikut menari berputar dalam zikir? Tapi tunggu dulu. Di panggung ruang nasi kebuli, ondel-ondel ini justru hampir jatuh ke arah jamaah. Kenapa bisa begitu? Yuk, simak sampai akhir. Karena kisah ini bukan hanya unik, tapi penuh pesan tasawuf yang menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan klik subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan kisah seru dan penuh hikmah dari dunia ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kesempatan menonton video ini dalam keadaan sehat dan semangat mencari hikmah. Jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena sholawat itu bisa membuka pintu keberkahan di hidup kita, insya Allah. Yuk kita sama-sama berusaha menjadi pribadi yang bertakwa, karena Allah akan selalu bersama orang-orang yang menjaga takwanya dalam setiap langkah hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini sangat cocok dengan kisah kita hari ini, karena menari sufi bukan sekadar gerakan, tapi zikir dalam gerakan. Tulis juga kalian dari mana asalnya di kolom komentar. Kita mau lihat sejauh mana saudara ondel-ondel sudah tersebar wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian penutup ada pertanyaan yang jawabannya ada di dalam cerita ini. Yang jawab dengan benar di komentar akan didoakan punya rumah mewah, dan hadiah doanya bakal disampaikan di penutup. Di sebuah sore yang penuh semerbak harum nasi kebuli, suara zikir pelan mengalun dari balik tirai ruang dapur besar di rumah majelis. Ruangan itu dipenuhi aroma kapulaga, cengkeh, dan daging kambing empuk yang dimasak perlahan dalam panci-panci besar. Di tengah ruangan, tak jauh dari meja besar tempat tumpukan keranjang nasi kebuli berjajar rapi, berdiri sosok besar berwarna-warni yang tampak hikmat, ondel-ondel. Tapi kali ini, ondel-ondel tidak memakai pakaian Betawi biasa yang penuh motif bunga dan selendang warna cerah. Di tangannya sudah tergenggam seragam sufi berwarna putih tulus, lengkap dengan ikat pinggang khas dan sorban lembut yang dilipat rapi. Di ruang itulah, kisah baru ondel-ondel dimulai. Sebuah perjalanan ruhani yang tidak biasa, di antara gumpalan nasi kebuli dan kehangatan persaudaraan para jamaah. Awalnya semua mengira ondel-ondel hanya akan menjadi penghibur. Seperti biasanya, ia menari, mengangguk, dan sesekali berputar dengan gaya lucu yang menggemaskan. Namun, kali ini lain. Ada sesuatu yang berubah. Matanya, meski tak punya bola mata sesungguhnya, menatap kosong ke depan seakan memandang jauh ke dalam jiwa. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap baju sufi yang digantungkan di dinding, bersanding dengan kaligrafi bertuliskan, "Ya Fatah, bukakan jalan yang tertutup." Tak ada suara dari ondel-ondel, tapi seakan semua tahu, ini bukan tentang hiburan. Ini adalah tentang pencarian. Tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tari-tarian. Tentang tasawuf, tentang cinta. Seorang pria tua dengan sorban krem dan tongkat kayu menghampirinya. Ia tersenyum lembut, lalu berkata, "Wahai ondel-ondel, jangan malu memulai. Tidak ada hamba yang tidak kotor, tapi semua bisa disucikan." Dengan gemetar, ondel-ondel mengambil baju itu, mengangkatnya pelan dan mendekatkannya ke tubuh kayunya. Jamaah yang sedang sibuk membungkus nasi kebuli pun mulai melambatkan gerakan mereka. Mereka sadar, momen ini bukan sekadar peralihan pakaian. Ini adalah prosesi batin. Ketika ondel-ondel mulai memasukkan tangannya ke dalam lengan baju sufi itu, udara seakan berubah. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan. Hanya zikir yang lembut dan mata yang mulai berkaca-kaca. Detik-detik itu seperti slow motion dalam kehidupan yang cepat. Ondel-ondel perlahan melilitkan sorban putih di kepala kayunya. Wajahnya kini terlihat bersinar dalam cahaya lampu minyak yang menggantung dari langit-langit ruangan. Ia tidak lagi seperti ondel-ondel karnaval yang kita kenal. Ia tampak seperti seorang darwis yang siap berputar menyatu dalam aliran cinta ilahi. Suara dari imam majelis pun terdengar lirih membaca doa, "Ya Allah, suci bersihkan kami sebagaimana Engkau membersihkan para wali MU, tanamkan dalam hati kami kecintaan seperti para ahli Ma'rifat."
Doa itu menjadi latar bagi momen sakral ondel-ondel yang kini telah mengenakan seragam sufi. Lembut, penuh haru. Tak lama, para jamaah satu persatu mulai menghampiri, menyalami ondel-ondel. Ada yang tersenyum, ada yang menangis haru. "Selamat datang, wahai penempuh jalan," kata seorang ibu parubaya yang membawa nampan kecil berisi kurma dan air zam-zam. Ruangan nasi kebuli kini berubah menjadi tempat bayat yang tak biasa. Tumpukan nasi di sisi ruangan seperti menjadi saksi betapa kehidupan bisa bersanding antara dunia dan akhirat. Seorang anak kecil bertanya polos, "Bu, ondel-ondel bisa masuk surga?" Sang ibu menjawab lembut, "Kalau dia berniat lillah, siapa yang bisa menghalangi?" Prosesi itu berlanjut. Setelah selesai memakai seragam sufi, ondel-ondel diarahkan oleh dua orang jamaah untuk melewati sebuah karpet merah yang membentang dari pintu ruang nasi kebuli menuju panggung utama. Karpet merah itu bukan sembarang karpet. Konon, dulunya adalah sajadah besar hadiah dari Makkah yang sering dipakai para guru besar ketika mengisi majelis. Karpet itu kini menjadi jalan bagi ondel-ondel menuju peran barunya, bukan lagi penari semata, tapi penari ruhani. Setiap langkah kaki kayunya menimbulkan bunyi pelan yang bersatu dengan alunan zikir dari pengeras suara. Langkahnya lambat, namun pasti. Ada getaran iman yang mulai menyelinap ke hati semua yang melihat. Salah seorang jamaah berkata pelan kepada temannya, "Lihatlah, bahkan boneka kayu pun bisa dapat hidayah. Kenapa kita yang masih hidup suka menunda-nunda?" Ucapan itu terdengar lirih, tapi menghujam. Beberapa orang yang tadi sibuk mengaduk nasi kebuli kini berdiri menyambut ondel-ondel dengan doa dan senyuman. Sebagian lagi merekam dengan HP mereka, namun tanpa kegaduhan. Semua serba tenang. Di tengah keramaian nasi kebuli dan lantunan sholawat, ada kehusyukan yang jarang ditemui di zaman yang serba cepat ini. Langkah demi langkah, ondel-ondel melewati barisan jamaah yang bersalawat dengan hikmat. Tangannya kadang terangkat menyapa, kadang dibiarkan lurus di sisi. Sorot lampu panggung mulai terlihat dari kejauhan, seakan menjadi isyarat bahwa perjalanan spiritualnya akan segera mencapai puncaknya. Tapi ia belum menari, belum. Ini adalah bagian dari pembentukan niat, dari perjalanan batin, dari menyelaraskan diri dengan frekuensi langit. Dan semua itu dimulai bukan di panggung, tapi di ruang nasi kebuli. Ruang yang selama ini dianggap hanya tempat logistik, kini menjadi tempat lahirnya spiritualitas. Dari nasi kebuli menuju nur ilahi, dari ondel-ondel ke hamba yang bertasbih. Dan begitulah kisah ini dimulai. Dengan sehelai baju sufi, sebakul nasi kebuli, dan keinginan untuk berubah. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena rindu pada cahaya yang abadi. Panggung utama telah berdiri megah di halaman belakang majelis, beratapkan tenda besar berwarna putih krem dengan lampu-lampu gantung yang memancarkan cahaya kuning keemasan. Angin malam berhembus perlahan membawa aroma dupa cendana, menyatu dengan wangi daging kebuli dari dapur. Karpet merah membentang dari ruang nasi kebuli, hingga tangga kecil menuju panggung. Dan di karpet itu, sosok besar ondel-ondel kini melangkah perlahan, seolah setiap jejaknya adalah perjalanan zikir yang panjang. Di kanan kirinya, para jamaah membentuk barisan menyambut. Mereka tidak sekadar melihat, tapi menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Ondel-ondel yang biasanya jadi tontonan rakyat, kini dimuliakan bagai tamu kehormatan di malam zikir. Beberapa jamaah menyalami tangan kayu ondel-ondel, sambil mengucap sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ustadz tua dari ujung tenda menunduk dalam, lalu mengepalkan tangan di dada, tanda penghormatan sufi. Ada rasa haru yang menebar di udara. Beberapa anak kecil ikut menyemangati, "Ayo ondel-ondel, semangat menarinya ya." Tapi kali ini tak ada sorak-sorai. Hanya senyuman, doa, dan gumaman sholawat yang mengalun lembut dari pengeras suara. Grup hadroh yang duduk bersila di sudut panggung pun mulai mempersiapkan rebana mereka. Satu persatu mengetuk kulit rebana pelan, menandai bahwa saatnya telah tiba. Langit malam semakin pekat, tapi panggung justru semakin terang. Sorotan lampu warna hangat membentuk cahaya seperti lingkaran suci di tengah-tengah lantai panggung yang terbuat dari kayu pinus. Di belakang, spanduk besar bertuliskan, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Malam Zikir Cinta, terlihat jelas. Di bawah tulisan utama, tertera nama beberapa tokoh yang hadir malam itu,
termasuk guru besar tarekat dari luar kota dan beberapa habaib dari Hadramaut. Tapi malam ini, semua perhatian tertuju pada satu sosok, ondel-ondel bersorban putih yang akan menari sufi. Apakah ia akan kuat berzikir sambil berputar? Apakah tubuh kayunya akan mampu bertahan dalam irama cinta? Grup hadroh pun mulai memukul rebana dengan ritme yang lembut. Suara zikir, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mengalun, menggema, memantul di setiap sisi tenda. Ondel-ondel pun maju ke tengah panggung, tangan kanannya terangkat perlahan, tangan kirinya diletakkan di dada. Ia memejamkan matanya, atau lebih tepatnya, menundukkan kepala karena ondel-ondel tidak benar-benar punya kelopak mata, tapi semua tahu, inilah isyarat awal. Sebuah niat, sebuah zikir dalam bentuk gerakan. Dengan gerakan yang pelan dan penuh kehati-hatian, ia mulai memutar tubuhnya. Awalnya 1 putaran, lalu 2, 3, kemudian semakin stabil. Sorban putihnya terangkat oleh angin putaran, melambai seperti bendera zikir yang menari mengikuti angin ruhani. Saat rebana mulai menambah ritme, lantunan sholawat, komarun, komarun, mengisi udara. Para jamaah di bawah panggung bersyalawat mengikuti, beberapa meneteskan air mata. Komarun, komarun, Muhammadun komarun. Ondel-ondel berputar dengan kecepatan yang tetap, dengan tubuh tegak, tangan terentang, wajah kayunya seolah tersenyum. Cahaya dari lampu-lampu gantung memantulkan bayangan tubuhnya ke seluruh sisi panggung, menciptakan ilusi seolah ia tidak sendiri, seolah ada ondel-ondel lain yang ikut berzikir dari dimensi tak kasat mata. Bahkan grup hadroh pun terlihat terpana. Salah seorang pemain rebana sampai menghentikan pukulannya sebentar, karena matanya berkaca-kaca. Subhanallah, dia tidak sekadar menari, dia berzikir dalam gerak, bisiknya pelan kepada jamaah di sampingnya. Jamaah mulai mengayunkan badan kiri kanan mengikuti irama, sementara ondel-ondel terus berputar di tengah panggung. Entah kenapa, meski tubuhnya dari kayu dan wajahnya dari topeng serat kelapa, gerakannya malam itu terasa hidup. Ia bukan lagi sekadar boneka raksasa. Ia menjadi simbol betapa dalamnya rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap putaran seolah mengatakan, "Aku tidak ada, yang ada hanya Engkau ya Rab." Bahkan anak-anak yang biasanya takut pada ondel-ondel kini justru duduk tenang di pangkuan orang tua mereka, memperhatikan tanpa berteriak, tanpa menutup mata. Mereka seperti memahami bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. Seiring waktu berjalan, irama hadroh terus naik. Para penabuh rebana makin semangat. Mereka melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi dengan sepenuh hati. Suara hadirin semakin bersatu dalam alunan zikir dan sholawat. Suasana menjadi begitu hangat. Ondel-ondel yang masih terus berputar kini sesekali menggoyangkan tangan, mengikuti irama sholawat. Tangannya yang panjang seperti menjangkau doa-doa para jamaah yang terangkat ke langit. Lampu sorot mulai diarahkan hanya padanya. Di tengah panggung yang mulai temaram, tubuh ondel-ondel bersinar terang, memantulkan cahaya seolah menjadi poros zikir malam itu. Bahkan salah satu habib yang duduk di kursi kehormatan terlihat mengangguk perlahan. Mulutnya terus berzikir, matanya berkaca. Dan di balik panggung, para panitia mulai menyadari bahwa pertunjukan ini telah melampaui apa yang mereka bayangkan. Seorang panitia yang awalnya meragukan ide, ondel-ondel sufi, bahkan sempat berbisik ke temannya, ternyata Allah bisa menampakkan keindahan dari jalan yang tidak kita duga. Mereka berdiri, membungkuk hormat, dan mulai ikut bersyalawat. Suasana panggung berubah menjadi seperti halakah zikir raksasa. Ada getaran yang menjalar dari lantai kayu panggung ke tanah, lalu ke dalam hati setiap orang yang hadir malam itu. Bahkan para tetangga yang melihat dari kejauhan, lewat celah pagar majelis, ikut berbisik takbir pelan sambil menyeka air mata. Dan begitulah malam itu menjadi saksi. Saksi bahwa gerakan kayu pun bisa menjadi zikir, bahwa topeng serat kelapa pun bisa membawa pesan cinta ilahi. Dan ondel-ondel, yang malam itu tidak lagi hanya sebutan boneka besar Betawi, telah menjadi penari sufi yang membawa pesan bahwa siapapun, apapun, jika berniat lillahi ta'ala, bisa masuk ke dalam taman-taman cintanya. Seketika, tabuhan hadroh yang mulanya mengalun syahdu mulai meningkat temponya. Suara rebana dan daf memanggil-manggil ke langit, bersahutan dengan lantunan syair pujian kepada Nabi Muhammad, yang makin membakar semangat. Semua mata kini tertuju pada ondel-ondel
yang masih memutar perlahan di atas panggung. Angin dari balutan kostumnya berputar mengikuti gerakan tubuhnya yang melingkar. Kepala ondel-ondel itu terangguk-angguk seolah turut berzikir. Beberapa jamaah bahkan mulai berdiri dari tempat duduknya, terbawa suasana, ikut berdiri sambil melantunkan sholawat. Mereka takjub melihat sosok ondel-ondel, boneka budaya Betawi yang biasanya tampil di jalanan, kini berubah seakan jadi dervis, penari sufi, yang menari bukan hanya dengan gerakan tubuh, tapi juga dengan hati yang tunduk penuh takzim. Di balik panggung, tampak seorang guru tua, bersorban putih dan berjubah hijau, memperhatikan dengan seksama. Beliau bukan sembarang guru. Namanya sering disebut dalam lingkaran majelis-majelis ilmu tasawuf. Dengan mata berkaca-kaca, sang guru mengusap janggutnya pelan. Subhanallah, gumamnya pelan. Siapa sangka, ondel-ondel pun bisa ikut bertasawuf. Tak lama kemudian, ondel-ondel mulai mempercepat gerakannya. Ia melingkar, berputar semakin cepat, dengan tangan terbuka dan kepala sedikit menunduk, mengikuti pola gerakan sema seperti para darwis di Konya. Langkahnya tegap, meski dengan kaki besar khas ondel-ondel. Lantunan sholawat dari grup hadroh kian menghentak, membuat seluruh ruangan seperti disihir. Karpet merah yang terbentang menjadi jalur sakral bagi perjalanan spiritual ondel-ondel malam itu. Namun, tak hanya itu. Di momen yang menegangkan, ondel-ondel tiba-tiba melakukan gerakan tak terduga. Salto. Dengan kekuatan tubuh kayu dan kainnya yang tak biasa, ia menekuk sedikit, lalu melempar tubuhnya ke belakang. Para jamaah langsung menarik napas panjang. Tak percaya. Penari sufi biasanya berputar lembut, penuh irama dan makna. Tapi ondel-ondel melakukan hal berbeda. Salto sambil tetap menjaga irama zikir. Seolah ingin menunjukkan bahwa di balik keterbatasan bentuk dan fungsi, ruh spiritual tetap bisa menari, meski dalam wujud yang tak biasa. Salto itu tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Setiap kali mendarat, suara hadroh mengiringinya dengan hentakan keras. Dum, dum, dum. Jamaah bersorak tertahan, antara takjub dan takut kalau ondel-ondel salah mendarat dan roboh menimpa mereka. Dan yang ditakutkan pun terjadi. Setelah salto keempat, tubuh besar ondel-ondel mulai oleng. Putarannya melebar. Langkahnya mulai tidak terkendali. Wajah kayu itu tampak miring. Ia hampir menabrak mikrofon di ujung panggung. Jamaah di barisan depan mulai gelisah. Beberapa anak kecil memeluk ayahnya, takut boneka raksasa itu jatuh. Grup hadroh pun mulai menurunkan tempo. Satu tabuhan terakhir terdengar menggema, lalu, beruuk. Ondel-ondel terjatuh di tepi panggung. Kepalanya menyentuh ujung podium kecil tempat botol air jamaah disimpan. Tubuhnya rebah miring ke arah jamaah, namun masih dalam batas aman. Semua terdiam. Hening. Beberapa detik itu terasa seperti menonton film dalam gerak lambat. Tak berselang lama, suara batuk pelan terdengar dari balik kostum. Lalu, tangan ondel-ondel mengangkat sedikit, seperti isyarat bahwa ia masih sadar. Jamaah langsung bersorak kecil, lega. Seorang panitia naik ke panggung, membantu ondel-ondel duduk. Dari balik kostum itu terdengar suara berat. Astagfirullah, pusing ana, bang. Semua tertawa. Tawa yang melegakan. Guru tua yang tadi diam, kini tertawa kecil sambil berucap, itu pusing karena zikirnya kebablasan ke alam malakut. Gelak tawa makin riuh. Tapi ada satu anak kecil yang mendekat ke panggung sambil membawa air putih. Ia memberikannya ke ondel-ondel dan berkata, "Kak, sholawatnya keren, tapi jangan sampai jatuh lagi ya." Ondel-ondel hanya mengangguk pelan, lalu mengangkat 2 jempolnya. Saat semua kembali tertawa, seorang jamaah senior yang memakai kopiah putih menyampaikan lewat mic, "Jamaah sekalian, mari kita doakan ondel-ondel ini agar sehat, terus menari sufi dan menyebarkan cinta Rasulullah lewat budaya Betawi." Jamaah pun menjawab serentak, "Amin." Malam itu, ruangan nasi kebuli yang awalnya tempat penuh aroma daging dan rempah-rempah, kini menjadi ruang spiritualitas yang terasa hangat dan menyatukan semua kalangan. Tua muda, anak-anak hingga orang alim, bahkan boneka ondel-ondel pun diterima sebagai bagian dari zikir. Sebuah malam yang akan dikenang, tak hanya karena tariannya yang unik, tapi karena kehangatan uhuwah dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang terasa nyata.
Ketika suara rebana makin cepat dan dentuman bas dari Hadroh bertalu-talu seperti derap pasukan langit, tubuh ondel-ondel seolah tak mengenal batas kelelahan. Ia berputar semakin cepat, memelintir badannya sendiri hingga penonton mulai bersorak kagum, dan beberapa ada yang mengucap takbir melihat keberanian dan kelenturan tubuh boneka besar itu. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum besar yang terpaku di wajah topengnya, tubuh si penggerak ondel-ondel itu mulai bergetar. Keringatnya menetes deras, tubuhnya mulai oleng. Ia merasa antara sadar dan tidak, seperti sedang menari di antara dua dunia nyata dan dunia ruhani yang diliputi zikir. Di tengah deru tepuk tangan dan seruan, Subhanallah, dari para hadirin, si ondel-ondel melompat dan mencoba melakukan salto sufi yang dia lihat dari seorang derwi sebelumnya. Tapi dia salah perhitungan. Posisi panggung yang licin karena bekas tumpahan air zam-zam dari prosesi awal acara, membuat kakinya terpeleset. Ondel-ondel itu terpelanting, meluncur seperti roda yang kehilangan keseimbangan. Ia berusaha mengatur ulang pijakannya, tapi terlambat. Tubuh besar dan beratnya terlempar dari pusaran putaran, dan jatuh di tepi panggung. Jamaah yang duduk paling depan refleks menyingkir, beberapa menjerit pelan, sementara panitia langsung bangkit dari kursi untuk membantu. Ondel-ondel itu jatuh tergeletak, tubuhnya setengah menggantung di sisi panggung, topengnya miring, dan seragam sufi putihnya yang tadi bersih kini penuh debu dan sedikit sobek di bagian bahu. Tapi dalam keadaan itu, ia masih mengangkat tangan kanan dan menunjuk ke langit, seperti mengisyaratkan bahwa setiap kejatuhan adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Suasana hening sejenak. Grup Hadroh yang tadinya semangat pun mulai memperlambat irama. Tapi tiba-tiba terdengar suara kecil dari mikrofon MC, Latahzan, in aloha ma'ana. Suara itu membuat seluruh penonton terdiam sejenak, lalu mengucapkan, Masya Allah. Panitia yang membantu langsung membopong ondel-ondel ke belakang panggung. Di sana, dia dibaringkan di atas karpet, diberikan air putih, dan angin dari kipas berdiri diarahkan langsung ke wajah si penggerak. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik lirih, maafkan saya kalau tadi terlalu berlebihan. Saya hanya ingin menari untuk Allah. Seorang panitia muda menepuk pundaknya, lalu berkata, engkau sudah menari dengan niat yang baik. Tapi jangan lupa, ruh butuh zikir, badan butuh istirahat. Sementara itu, jamaah di depan panggung masih membicarakan kejadian tadi. Ada yang merasa tersentuh karena menilai jatuhnya ondel-ondel adalah simbol bahwa bahkan dalam kegembiraan pun kita harus sadar pada batas diri. Ada pula yang berkata bahwa kejadian itu adalah isyarat dari langit agar kita semua tidak takjub pada gerak, tapi pada niat di baliknya. Saat ondel-ondel akhirnya bangkit kembali dan berdiri di belakang tirai panggung, ia melihat pantulan dirinya di cermin kecil. Topengnya masih tersenyum, tapi matanya sembab oleh peluh dan emosi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu merapikan seragam sufinya yang sobek, dan mengenakan sorban kembali. Tak lama kemudian, terdengar suara dari pengeras, mari kita tutup dengan zikir bersama. Ondel-ondel tak ikut naik lagi ke panggung. Ia duduk bersila di belakang, mengikuti zikir dengan khusyuk. Tangannya menelusuri butiran tasbih satu persatu, dan dadanya terasa hangat, bukan karena kelelahan, tapi karena cahaya ketenangan. Di sudut ruangan, seorang ustadz senior yang tadi melihat kejadian itu menulis sesuatu di catatan kecilnya. Lalu berkata, hari ini kita belajar bahwa jatuh dalam zikir lebih mulia daripada berdiri dalam kekaguman orang lain. Kejadian malam itu pun menjadi pembicaraan hangat di grup WhatsApp pengajian, Instagram story para jamaah, hingga beredar video viral pendek di TikTok dengan caption, ondel-ondel sufi, antara jatuh dan hikmah. Tapi yang paling membekas di hati semua orang bukanlah gerakan salto atau jatuhnya yang dramatis, melainkan bagaimana dia tetap bersujud dalam keadaan lelah dan tetap bersyukur meskipun gagal menghibur secara sempurna. Banyak yang menulis komentar seperti, Masya Allah, semoga saya juga kuat menerima ujian seperti ondel-ondel ini. Atau, ternyata tasawuf itu bukan soal muter-muter, tapi tentang putaran niat kita ke Allah. Dari panggung sederhana di ruang nasi kebuli, tasawuf dalam bentuk tarian sufi itu menjelma menjadi pelajaran akhlak dan ketundukan, yang dibungkus dalam tubuh besar bernama ondel-ondel. Di tengah suasana yang mulai mereda, ondel-ondel yang barusan hampir terjatuh ke arah jamaah kini duduk bersila di tepi panggung dengan napas terengah-engah. Tubuhnya masih bergetar, entah karena kelelahan menari sufi atau karena kejadian yang hampir membuatnya celaka barusan.
Seorang anggota hadroh yang berada paling dekat dengan ondel-ondel, segera menghampirinya dengan segelas air zam-zam yang disimpan khusus di belakang panggung. Dengan penuh kepedulian, ia menyodorkan gelas itu sambil berkata lirih, "Ini rezeki dari Allah, semoga bisa menenangkan hatimu juga." Ondel-ondel menerima gelas itu dengan tangan gemetar namun penuh syukur. Ia menatap ke arah jamaah yang kini berdiri semua, sebagian masih tanpa khawatir, sebagian lainnya malah sudah kembali bersyalawat pelan-pelan, mengiringi suasana yang kembali tenang. Di belakang panggung, Ustadz Muzamil memandangi ondel-ondel dengan mata berkaca-kaca, lalu naik ke atas panggung dan memeluknya. Semua jamaah yang melihat itu langsung takbir, Allahu Akbar, menggema dalam balairung penuh keharuan. Tak lama setelah itu, panggung dibersihkan dan acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muzamil sendiri. Dalam doanya, beliau mengingatkan bahwa tubuh ini adalah wadah, dan gerakan adalah manifestasi dari zikir hati, maka hati yang sibuk mengingat Allah akan menuntun tubuh kepada kehati-hatian dan keikhlasan. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba MU yang terus menari dalam zikir kepada MU, bukan hanya di atas panggung, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, ucap beliau, disambut, amin, panjang dari para jamaah. Ondel-ondel yang masih duduk akhirnya berdiri, dan dengan langkah perlahan, turun dari panggung dan kembali melewati karpet merah yang tadi mengantarnya. Kali ini, jamaah tak hanya menyalaminya, tapi juga memeluk, mencium kepalanya, dan memberi semangat. Ada seorang nenek tua yang memberikan tasbih kecil dari kayu cendana dan berkata, "Buat kamu, Nak, supaya setiap langkahmu tetap dalam zikir." Di sisi ruang konsumsi, nasi kebuli yang tadi tersaji kini sudah tinggal beberapa piring saja. Tapi yang menarik, banyak jamaah yang kini duduk bersila, membentuk lingkaran-lingkaran kecil, berdiskusi tentang makna tari sufi, tentang nilai zikir dalam gerakan, dan tentang ondel-ondel itu sendiri yang menjadi inspirasi malam itu. Seorang santri muda tampak mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu berlari ke arah ondel-ondel dan berkata, "Aku ingin tulis ceritamu, Bang. Supaya banyak orang tahu kalau zikir bisa lewat tari, bisa lewat gerakan, asal niatnya karena Allah." Ondel-ondel hanya mengangguk. Ia tak pandai berkata-kata, tapi malam itu, wajahnya lebih bersinar daripada saat ia menari. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pentas, ini perjalanan ruhani. Tak disangka, dari kejadian hampir jatuh tadi, muncullah hikmah yang luar biasa. Semua jamaah yang tadinya menganggap ondel-ondel hanya maskot budaya, kini mulai melihatnya sebagai simbol spirit zikir dan kebangkitan jiwa. Bahkan, beberapa pengurus majelis bermusyawarah untuk menjadikan ondel-ondel sebagai bagian tetap dalam setiap pembukaan acara mereka, sebagai bentuk sinergi budaya dan ruhani. Panggung malam itu bukan hanya menyajikan tarian, tapi juga menggambarkan perjalanan spiritual yang menyentuh hati. Dan ondel-ondel, ia tak lagi sekadar boneka besar dari Betawi, tapi kini menjelma menjadi simbol pencarian makna, pengingat agar hati tetap berputar dalam zikir sebagaimana tubuhnya yang berputar saat menari sufi. Di akhir acara, MC naik panggung dan mengumumkan sesuatu yang membuat jamaah kembali bersemangat. "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jamaah sekalian, kami masih punya satu hal penting." Di awal video ini tadi ada pertanyaan, dan bagi yang menjawab dengan benar di kolom komentar, insya Allah akan dikirimi hadiah istimewa langsung dari sang ondel-ondel sendiri, yaitu tasbih kayu cendana dan mukena jubah putih dari majelis ini. Semua bertepuk tangan, dan layar di belakang panggung mulai menayangkan potongan-potongan video ondel-ondel tadi, termasuk saat hampir jatuh namun tetap berzikir. Tertulis di layar, hikmah bisa datang dari jatuh, tapi zikir akan selalu mengangkat. Alhamdulillah, sahabat semua, terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan tasawuf ondel-ondel malam ini. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia, karena dengan syalawat, hati kita akan lebih tenang dan hidup kita lebih penuh berkah. Jangan lupa untuk selalu bertakwa dalam setiap langkah kita. Sebab takwa adalah kunci dari segala kemuliaan dunia dan akhirat. Dan mari kita doakan bersama, semoga seluruh umat Nabi Muhammad diberikan kelimpahan rezeki yang halal dan berkah. Dan khusus untuk kamu yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, insya Allah kami doakan agar segera memiliki rumah yang mewah, nyaman, dan berkah. Tapi bagi yang jawabannya belum tepat, jangan berkecil hati. Kami doakan agar selalu diberi kesehatan,
keberkahan umur, dan kebahagiaan bersama keluarga. Jangan lupa juga, tuliskan request judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian tonton berikutnya. Kami tunggu ide-ide terbaik dari kalian semua di kolom komentar, ya. Sampai jumpa di kisah tasawuf selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.